Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta BIMTEK yang saya hormati, pada kali ini kita akan mendiskusikan tentang teknik penyusunan permohonan pengujian undang-undang. Materi ini memang salah satu materi menjadi satu kesatuan dalam rangka untuk mengetahui bagaimana MK menjalankan kewenangannya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Instrumen yang digunakan dalam mengajukan permohonan ini sering disebut dengan permohonan, bukan gugatan, karena memang di dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, instrumennya atau dokumen yang digunakan adalah permohonan. Kalau kita bicara soal hukum acara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai materi soal teknik penyusunan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45. Yang pertama adalah ada nomenklatur di dalam pengujian undang-undang ini disebut sebagai pemohon. Nah, ini yang membedakan dengan peradilan pada umumnya, subjek yang mengajukan ini disebut sebagai pemohon. Kemudian ada pihak yang disebut sebagai pemberi keterangan. Nah, nanti siapa pemberi keterangan nanti akan kita jelaskan di dalam materi ini. Kemudian pihak terkait, yaitu pihak yang memang ada keterkaitan dengan persoalan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah, baik pemohon, pemberi keterangan maupun pihak terkait ini bisa diwakili oleh kuasa hukum, ya, atau orang yang mempunyai kemampuan untuk menjelaskan, yang oleh Undang-Undang MK itu disebut sebagai pendamping. Tentunya baik kuasa hukum maupun pendamping diperlukan sebuah surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memang mewakili pemohon yang sering disebut sebagai pemohon prinsipal. Nah, ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam konteks subjek yang mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45. Ketika kita bicara soal pemohon, di dalam pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ya, ada 4 yang perlu Bapak Ibu pahami betul dalam konteks pemohon. Di dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45 ini ditegaskan bahwa pemohon itu adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya sebuah undang-undang. Siapa pemohon yang dimaksud adalah? Yaitu bisa perseorangan warga negara Indonesia, harus diingat, perseorangan warga negara Indonesia. Oleh putusan Mahkamah Konstitusi dikembangkan lagi, tidak hanya perseorangan warga negara Indonesia, tetapi termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Nah, itu dikelompokkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia, jadi WNI. Kemudian yang kedua adalah kesatuan masyarakat hukum adat, ya. Tentunya kesatuan masyarakat hukum adat ini yang masih hidup, ya, dengan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur di dalam undang-undang. Kemudian tidak hanya perseorangan atau kesatuan masyarakat hukum adat, tetapi juga badan hukum, ya. Badan hukum itu tidak hanya badan hukum publik, tetapi juga badan hukum privat. Itu diberikan hak untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang terakhir adalah lembaga negara. Nah, tentunya lembaga negara diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar, oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45. Lalu apa yang dimaksud dengan kerugian hak
atau kewenangan konstitusional sebagaimana yang ada di dalam jurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Jadi parameter terkait dengan kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional ini adalah parameter yang dilahirkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, tentunya Bapak Ibu bisa memastikan apa sebetulnya kerugian yang dimaksud karena ada beberapa parameter yang diberikan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Di antaranya adalah adanya hak dan garing atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 45. Artinya sebagai warga negara, ya, sebagai pemohon itu punya hak dan hak itu dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu menjadi salah satu parameter. Kemudian hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan. Jadi Bapak Ibu sebagai pemohon itu merasa dirugikan dengan adanya undang-undang itu. Itu nanti bisa diuraikan di dalam sebuah permohonan terkait dengan soal kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional. Kemudian kerugian konstitusional ya tersebut harus bersifat spesifik atau setidak-tidaknya ya potensi menimbulkan sebuah kerugian dengan diberlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Nah, kemudian adanya hubungan sebab akibat ya, causal verban antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan oleh pengujian Bapak Ibu semua. Nah, ini ada hubungan ya. Apa kerugian pemohon mengajukan permohonan? Nah, itu disebut sebagai hubungan sebab akibat. Yang terakhir adalah dalam konteks parameter itu adalah adanya kemungkinan ya bahwa dengan dikabulkannya permohonan Bapak Ibu itu kerugian itu tidak terjadi. Nah, itu parameter-parameter yang diberikan oleh jurisprudensi Mahkamah Konstitusi bisa dijelaskan di dalam permohonan nanti. Nah, kemudian pihak yang kedua, tadi di awal sudah saya sampaikan ada beberapa pihak selain pemohon, di sini ada pemberi keterangan. Ya, kalau kita bicara soal pemberi keterangan, ya, ketika kita bicara soal pemberi keterangan, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu sudah menjelaskan dalam pasal 54-nya. Antara lain disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat meminta ya keterangan dan atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada MPR, DPR, DPD atau Presiden. Nah, ini pemberi keterangan yang dimaksud oleh Undang-Undang MK tentunya dalam konteks pembentukan undang-undang dimaksud. Karena di dalam proses pemeriksaan persidangannya pun juga MK membutuhkan beberapa keterangan yang berkaitan dengan undang-undang maupun substansi dari undang-undang yang dimohonkan pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian keterangan pemberi keterangan ya, artinya memang nomenklatur yang diberikan adalah pemberi keterangan. Ya, pemberi keterangan yang di dalamnya ada DPR, ada DPD, ada MPR, ada Presiden, itu harus menjelaskan setidak-tidaknya di dalam keterangan yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi itu berkaitan dengan isu hukum yang disoalkan oleh pemohon di dalam permohonan itu. Nah, di sini dijelaskan memuat uraian yang jelas mengenai fakta yang terjadi pada saat proses pembahasan ya, kemudian risalah rapat dari undang-undang yang bersangkutan atau Perpu yang dimohonkan pengujian oleh pemohon, termasuk hal-hal yang dianggap oleh pemberi keterangan perlu disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan permohonan yang dimohonkan untuk diuji.
Nah, ini ada Perpu, tadi disinggung Perpu karena memang kewenangan menguji Perpu ini oleh MK berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Konstitusi itu menjadi kewenangan MK untuk diuji dengan menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian ada pihak lain selain pemohon, pemberi keterangan, ada pihak terkait. Siapa pihak terkait? Ya, pihak terkait, ya, pihak terkait di sini adalah pihak selain dua pihak tadi. Maksud saya selain pihak pemberi keterangan dan pemohon sendiri. Jadi pihak lain selain pemberi keterangan diposisikan sebagai pihak terkait. Dan pihak terkait ini berkepentingan langsung atau tidak yang berkaitan dengan isu yang dimohonkan pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Ya, pihak terkait yang berkepentingan di sini dijelaskan di dalam PMK 2 tahun 2001. Ini dijelaskan pihak terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan garing atau kewenangannya secara langsung terpengaruh kepentingannya oleh pokok permohonan. Nah, lagi-lagi ini berkaitan dengan soal pokok permohonan sehingga pihak terkait ikut di dalam proses pemeriksaan pengujian undang-undang yang bersangkutan. Nah, kemudian dijelaskan juga dalam PMK soal pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung. Ada pihak terkait langsung, ada yang tidak langsung. Nah, yang tidak langsung seperti apa? Pihak yang hak, ya, atau kepentingannya itu tidak secara langsung, ya, tidak secara langsung, kepentingan tidak secara langsung berpengaruh, ya, pada pokok permohonan. Tetapi karena kepeduliannya terhadap permohonan dimaksud, pihak terkait tersebut ikut terlibat di dalam pemeriksaan perkara yang sedang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi dalam konteks pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.